Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini ada informasi terkait politik ya. Saya bacakan dari media online keuangan news.id dengan judul "Dikabarkan Airlangga diancam akan dicopot dari Menko Perekonomian dan Ketua Umum jika tak menggulirkan memperpanjang masa jabatan." Majalah Tempo edisi terbaru 6 Maret 2022 mengungkap lebih dalam manuver Luhut menggolkan perpanjangan masa jabatan presiden. Sumber Tempo mengatakan mendengar cerita bahwa Airlangga Hartarto diminta tak mengabaikan instruksi untuk menggaungkan penambahan masa jabatan Pak Lurah panggilan untuk Jokowi di kalangan partai pendukungnya. Jika mangkir, Airlangga bakal dicopot sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. 3 skenario untuk Lurah. Sehari sesudah menyampaikan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo, Muhaimin Iskandar mengumpulkan anak buahnya di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis siang 24 Februari lalu. Ketua Umum PKB itu menjelaskan alasan melontarkan penundaan pemilihan umum 2024 selama 1 atau 2 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Ahmad Imam Syukri mengatakan, Muhaimin mengutip analis Big Data percakapan di media sosial yang menyebutkan sekitar 60% warganet mendukung penundaan pemilu. Namun Muhaimin tak menjelaskan sumber analisis tersebut. Gus Ami atau Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa mayoritas ingin pemilu ditunda karena pandemi COVID-19 dan ekonomi, kata Iman kepada Tempo Sabtu 5 Maret lalu. 2 peserta rapat bercerita, Muhaimin mengatakan bahwa wacana yang sama akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Sore itu, melalui keterangan tertulis, Airlangga mengaku mendengar usul petani sawit di Kabupaten Siak, Riau agar Jokowi bisa menjabat untuk periode ketiga. Adapun Zulkifli Hasan melempar usul penundaan pemilu sehari kemudian di hadapan wartawan yang diundangnya secara khusus. Zulkifli membeberkan sejumlah alasan penundaan pesta demokrasi, yaitu pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dampak perang Rusia dan Ukraina, serta tingginya biaya pemilu. Wakil Ketua MPR itu juga mencuplik hasil survei yang menyebutkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi lebih dari 70%. Kami memutuskan setuju pemilu diundur, ujar Zulkifli. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan Islam yang dianggap dekat dengan PAN, Abdul Mukti mengaku menghubungi Zulkifli untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Ia pun mengungkapkan ketidaksetujuannya. Dari sumber-sumber lain, Mukti mengaku menerima informasi adanya dugaan tekanan kepada para ketua umum partai yang mendukung penundaan pemilu. Sebentar kawan, minum dulu ya. Partai seharusnya punya independensi, kata Mukti kepada Tempo pada Selasa 1 Maret lalu. 7 petinggi partai politik pendukung pemerintah bercerita, sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut mereka, Luhut meminta Ketua Umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan pemilu 2024. Keriuhan akibat pernyataan tiga ketua umum partai itu membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Jimli As-Siddiq menghubungi Menteri Luhut. Kepada Jimli, Luhut mengaku berkomunikasi dengan ketua umum partai politik. Namun Pak Luhut itu membantah bila disebut memberi perintah ihwal penundaan pemilu. Itu cuma ngobrol-ngobrol, apa urusannya saya? Kata Jimli menirukan ucapan Luhut kepada Tempo Jumat 4 Maret lalu. Menurut Jimli, Luhut mengatakan penundaan pemilu semestinya menjadi urusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD jika memang serius hendak dijalankan. Luhut belum merespon pertanyaan Tempo soal pertemuan dengan ketua umum partai dan rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik. Ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh partai. Ya, dan lain-lainnya kawannya, panjang ini. Ya, inilah cara berpolitikan kita ya. Dari berbagai juga media yang saya baca, Pak Erlangga Hartarto ini ya mungkin ada kasusnya yang mau diangkat kah? Ya, Pak Zulkifli Hasan juga Partai PAN, dan Pak Muhaimin Iskandar Ketua PKB. Inilah susahnya ya kawan, kalau para tokoh ini tersandra oleh kasus-kasus lama yang bisa diangkat lagi. Tapi saya juga belum tahu secara detail apa kasusnya. Makanya kepada diri saya sendiri berpesan, ini khusus diri saya dan mungkin yang sepemikiran dengan saya, janganlah melawan Allah, janganlah melawan Tuhan dengan cara melakukan berbagai hal untuk meraih kekuasaan. Apakah itu dengan cara-cara baik maupun cara-cara tidak baik. Karena kalau kita berambisi untuk merebut kekuasaan, untuk mencapai kekuasaan dengan berbagai cara, sebenarnya kita sedang menantang Tuhan. Karena jabatan itu amanah. Amanah itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi kita tidak perlu sombong karena harta kita yang banyak, karena jabatan kita yang tinggi. Karena pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Apa yang akan kita bawa adalah hasil daripada buah kepemimpinan, buah kehidupan kita masing-masing. Ini bukan menceramahi, cuma mengingatkan. Diterima monggo, nggak diterima nggak apa-apa. Bagikan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.